صلوا على نور الذي عاج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'rajnya. Qala Allah ta'ala wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka wahai Muhammad dengan hari-hari atau malam yang agung. Dikatakan ayyamillah, yaum, hari yang dinisbahkan kepada Allah, malam yang dinisbahkan kepada Allah, itu adalah hari yang mulia, karena di hari itu, di malam itu ada kejadian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kejadian Isra Mi'raj adalah kejadian yang sangat mulia, sehingga masuk dalam firman ini, di mana Nabi disuruh oleh Allah untuk mengingatkan kita dengan malam dan hari yang mulia tersebut, termasuk Isra wal Mi'raj. Oleh karena itu, peringatan Isra wal Mi'raj menunjukkan ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pertemuan yang penuh barakah ini, kami sajikan kepada anda pemirsa TV Al-Wafa Tarim dimanapun anda berada, kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap insya-Allah sesuai dengan kemampuan kita dalam memahami menggunakan acuan satu kitab yang penuh berkah yang diyakini dan dipercaya oleh para ulama kita, kitab Al-Anwarul Bahiyah fil Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah, yang dikarang oleh Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani qaddasahullahu ruhah wa rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Beliau memulai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah asra, memperjalankan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi'abdihi, dengan hambanya, lailan, di suatu malam. Subhana adalah tanzih, kalimat yang digunakan untuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalimat digunakan untuk ta'ajjub, sesuatu hal yang mengherankan. Sesuatu hal yang mengherankan dan mentakjubkan, maka dihimbau, disunahkan kita mengucapkan subhanallah. Melihat pemandangan yang begitu indah dan istimewa, subhanallah. Melihat manusia yang agung, mulia, alim, abid, saleh, subhanallah. Ini kalimat yu'ta biha li ta'ajjub, kalimat yang digunakan untuk sesuatu hal yang mengherankan. Bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan hambanya. Hambanya di sini tidak diragukan lagi, semua mufassirin sepakat bahwa yang dimaksud adalah Allah
di ayat ini bi abdihi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi firman-firman Allah yang memanggil nabinya Muhammad dengan bi abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan anzala ala abdihi atas hambanya al-kitab al-Quran. Abdihi di sini Nabi Muhammad. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Maha suci Allah, maha besar Allah yang telah menurunkan al-furqan. Ada mengatakan Quran ala abdihi atas nabinya Muhammad. Fa'auha ila abdihi ma auha. Allah beri wahyu kepada hambanya segala bentuk wahyu yang dari Allah. Abdihi di sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Julukan abd bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah julukan yang sangat mulia karena tidak ada maqam di sisi Allah yang mengungguli maqam ubudiyah. Tahqiqul ubudiyah, maqam ubudiyah adalah maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada nama yang paling disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti nama abduhu, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ulama bersepakat bahwa Isra wal Mi'raj kana ba'dal bi'tsah. Terjadinya Isra wal Mi'raj setelah al-bi'tsah, setelah Nabi diutus. Setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, terjadilah Isra wal Mi'raj. Khilaf ulama tentang tahun berapa setelah bi'tsah. Setelah bi'tsah, setelah diutusnya Nabi, sepakat. Tapi khilaf di sini, perbedaan pendapat di sini tentang kapan setelah bi'tsahnya. Ada mengatakan setelah bi'tsah qablal hijrah bisana. Sebelum Nabi hijrah 1 tahun. 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Ada mengatakan bi 5 sinin, 5 tahun sebelum Nabi hijrah. Tentang tahunnya ada khilaf dan bulannya dinyatakan bulan Rajab. Sebagian mengatakan Ramadan, sebagian mengatakan Rabiul Awal. Tapi pendapat yang masyhur, yang mu'tamad adalah setahun sebelum hijrah dan pada bulan Rajab. Tentang harinya atau malamnya, sepakat ulama terjadinya Isra dan Mi'raj Lailatul Itsnain. Lailatul Itsnain. Malam Senin. Hari Senin atau Senin malam itu merupakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin. Diutusnya Nabi hari Senin, hijrahnya Nabi hari Senin, meninggalnya Nabi hari Senin, dan Mi'rajnya Nabi hari Senin. Maka hari Senin hari yang paling berkah. Dan itu nas Nabi SAW dalam sabdanya ketika ditanya tentang puasa hari Senin, hari itu aku dilahirkan, hari itu aku Isra, hari itu aku hijrah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Senin pula Nabi SAW meninggalkan dunia ini. Ulama bersepakat bahwa Isra Mi'raj terjadi pada Nabi SAW birruhi wal jasad ma'an. Isra Mi'raj dengan ruh Nabi dan dengan jasad Nabi. Dan ini menguatkan, diperkuat dengan beberapa riwayat dan beberapa kejadian. Pertama, bahwa Isra Mi'raj dengan jasad dan badan bukan mimpi. Kalimat bi abdihi, kalimat dengan hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimat abd di sini tidak disebut abd kecuali di situ ada jasad dan ruh ma'an. Dan diperkuat lagi bahwa kejadian Isra wal Mi'raj
kejadian yang sangat dahsyat. Dan turunnya ayat ini, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, turun ayat Isra wal Mi'raj untuk membantah orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi menjelaskan bahwa beliau diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mereka menolak keterangan itu, membantah keterangan itu, mencemooh Nabi, menghina Nabi, karena mereka tidak percaya perjalanan yang begitu jauh bisa ditempuh Nabi hanya dalam semalam. Mereka mendustakan hal itu. Kejadian ini, mereka mendustakan Nabi, ini juga sebagai bukti yang kuat bahwa Nabi menceritakan Isra Mi'raj itu dengan jasad dan roh, sehingga mereka enggak percaya. Kalau hanya mimpi, tidak ada yang mendustakan. Semua orang bisa hanya mimpi. Tapi kenapa mereka mendustakan? Dan kenapa orang-orang mukmin yang lemah sampai tergoncang imannya dan sebagian keluar dari agama Allah? Karena kejadian itu Nabi bercerita Isra dan Mi'raj dalam keadaan dengan jasad dan dengan roh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan diperkuat lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihi wa Sa'ad bin Mansur fi sunani an Ibn Abbas fi qouli ta'ala wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Kami tidak menjadikan apa yang dilihat oleh Muhammad kecuali fitnah bagi manusia. Beliau mengatakan hiya ru'ya ainu uriha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi. Kejadian yang dimaksud adalah kejadian fitnah itu kejadian yang dilihat oleh Nabi dengan matanya ketika malam Isra Mi'raj. Dan zada Sa'ad, sahabat Sa'ad mengatakan walaysat ru'ya manamiyan, itu bukan mimpi, itu kejadian dengan jasad dan ruh. Inilah dari kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khulasah bahwa Isra wal Mi'raj adalah mukjizat besar bagi Nabi yang terjadi di 1 tahun sebelum hijrah atas pendapat yang mu'tamad di bulan Rajab pada hari atau pada malam Senin atau Senin malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita, menerangi batin kita, memperkuat iman kita dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.